Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Laila Yuliani, SE MSc AK, beserta teman-teman akuntansi kelas 20B. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang akan membawakan presentasi terkait materi BUMDes. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Dimas Dirga Pratama, NPM 20.0102.0030, kemudian Dwi Oktaviani, NPM 20.0102.0031, kemudian Saniatul Adawiyah, NPM 20.0102.0039, kemudian Sita Oktaviani, NPM 20.0102.0052, kemudian Kanifa Kartikasari, NPM 20.0102.0054, dan yang terakhir ada Rizal Wahyu Afafa, NPM 20.0102.0065. Terkait pada materi BUMDes ini, kita akan membahas 5 topik bahasan. Yang pertama, itu ada pengertian BUMDes. Kemudian yang kedua, pendirian BUMDes terkait dengan dasar hukum, pertimbangan pendirian, alur dan tahap pendirian, tata cara pendirian. Kemudian yang ketiga, ada pengurus dan pengelolaan BUMDes, yang di situ terdapat bentuk organisasi pengelola dan struktur organisasi BUMDes, modal BUMDes, klasifikasi jenis usaha BUMDes, alokasi hasil usaha BUMDes. Kemudian yang keempat itu ada penganggaran, dan terakhir yang kelima itu administrasi dan pertanggungjawaban. Pada topik pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian BUMDes. BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian untuk topik pembahasan yang kedua itu pendirian BUMDes. A. Dasar hukum atau landasan pendirian BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 87. Yang pertama, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Badan usaha tersebut disebut BUMDes. Kemudian yang kedua, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian yang ketiga, BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani, NPM 20.0102.0031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. B. Pertimbangan pendirian BUM Desa. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa. Atas dasar pertimbangan, yang pertama, inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa. Kedua, potensi usaha ekonomi desa. Ketiga, sumber daya alam di desa. Keempat, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa. Kelima, penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan, dan yang terakhir, kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Yang selanjutnya, C. Alur pendirian BUM Desa. Organisasi atau ADART terdiri dari 1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUM Desa. Yang kedua, maksud dan tujuan pendirian BUM Desa. Yang ketiga, sumber pemodalan BUM Desa. Yang keempat, struktur organisasi BUM Desa. Yang kelima, pengawasan BUM Desa. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban BUM Desa. Dalam pertanggungjawaban BUM Desa terdiri dari yang pertama, Modes 1, yaitu sosialisasi, kesepakatan bersama, dan pembentukan tim. FGD terdiri dari jenis usaha, bentuk badan usaha, dan unit-unit usaha BUM Desa. Yang selanjutnya, Musdes 2, yaitu pendirian BUM Desa, ADART, dan jadwal dan seleksi pengurusan. Dan yang terakhir, penetapan Perdes BUM Desa.
Terdapat beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh desa, antara lain yaitu yang pertama, sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari pemerintah desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut, jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas di dalam musyawarah desa. Yang kedua, melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumber daya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset, dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa. Yang ketiga, melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilih-milah. Yang ketiga, melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan keuangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut, kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniatul Adawiyah, NPM 20.01.02.0039, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Tahapan pendirian BUMDes. Untuk tahapan pendirian BUMDes terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, pramusyawarah desa, dengan rincian melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendiri BUM desa, melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menyusun draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM desa, dan menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM desa. Tahapan kedua atau musyawarah desa dengan rincian menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menyepakati pendirian BUM desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha, dan sosial budaya masyarakat, membahas draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM desa, sumber pemodalan BUM desa, membentuk panitia ad hoc perumusan peraturan desa tentang pembentukan BUM desa. Tahap terakhir, tahap ketiga atau pasca musyawarah desa dengan rincian menyusun rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa yang mengacu pada UU Desa, peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pembahasan rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa, dan penetapan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa. Pembahasan selanjutnya ketiga, pengurus dan pengelolaan BUM desa. A. Bentuk organisasi. BUM desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM desa dan masyarakat. BUM desa tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum. Bentuk organisasi BUM desa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUM desa. BUM desa dapat membentuk unit usaha meliputi A. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. B. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM desa sebesar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Untuk B. Organisasi pengelola BUM desa dan struktur organisasi BUM desa. Melihat pada isi dari PEM Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 10 disebutkan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM desa terdiri dari 1. Penasihat, 2. Pelaksana operasional, dan 3. Pengawas. Penasihat memiliki kewajiban 1. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelola BUM desa. 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUM desa. 3. Pelaksanaan kegiatan pengelola BUM desa. Penasihat memiliki wewenang 1. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa. Wewenang kedua, melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM desa.
Baik, saya Sita Oktaviani, NPM 2001020052 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kepengurusan dari BUMDes. Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 15 disebutkan bahwa yang termasuk perangkat organisasi dari BUMDes yaitu ada penasihat, pelaksana organisasi, dan pengawas. Nah, itu merupakan perangkat yang utama. Nah, lalu struktur kepengurusan BUMDes itu ada beberapa perangkat, yaitu yang pertama ada pengawas, yaitu di mana di sini yang bekerja itu Badan Permusyawaratan Desa. Yang kedua ada penasihat atau komisaris. Di sini yang berwenang itu ada kepala desa. Yang ketiga itu pelaksana operasional, yaitu selaku direktur BUMDes dengan diperbantukan pegawai BUMDes. Yang keempat ada sekretaris, yang kelima bendahara, dan yang keenam pegawai lainnya. Nah, terkait struktur kepengurusan dari nomor 1 sampai 3 telah dijelaskan oleh Mbak Sani di slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekretaris dan bendahara dari BUMDes. Jadi, sekretaris BUMDes ini mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi usaha badan usaha milik desa. Jadi, tugas sekretaris BUMDes itu diantaranya ada melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan direktur, melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit dari BUMDes. Yang keempat, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan dari BUMDes. Yang kelima, yaitu menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola dari BUMDes. Nah, sementara itu, tugas dari bendahara BUMDes yaitu diantaranya ada sebagai pengelolaan keuangan sumber daya dari BUMDes tersebut. Yang pertama itu ada melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit BUMDes, melaksanakan strategi pengelolaan unit dari BUMDes, menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari BUMDes, mengelola gaji dan insentif dari pengurus BUMDes, lalu pengelolaan penerima keuangan unit BUMDes, menyusun laporan keuangan unit, melaporkan posisi keuangan, serta mengeluarkan uang berdasarkan bukti yang sah. Nah, untuk sebab yang selanjutnya yaitu terkait materi mengenai modal dari BUMDes. Jadi, modal awal dari BUMDes ini bersumber dari APB Desa. Nah, modal awal BUMDes ini terdiri atas yang pertama penyertaan modal desa. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A itu terdiri atas A. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. B. Bantuan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. C. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa. D. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Yang kedua yaitu penyertaan modal masyarakat desa. Nah, penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf B berasal dari tabungan masyarakat atau dari simpanan masyarakat. Baik, untuk submateri materi yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi jenis usaha dari BUMDes. Jadi, BUMDes ini dapat menjalankan bisnis sosial atau sosial bisnis sederhana yang memberikan pelayanan umum atau serving kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Nah, unit usaha dalam BUMDes ini sebagaimana yang dimaksud adalah dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yaitu meliputi yang pertama ada air minum desa, yang kedua usaha listrik desa, yang ketiga lumbung pangan, dan yang keempat itu sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. Lalu klasifikasi jenis usaha yang selanjutnya dari BUMDes yaitu ada penyewaan atau renting, yaitu di mana BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan atau renting barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana yang dimaksud adalah dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, ruko, tanah milik BUMDes, dan barang sewaan lainnya. Nah, lalu
Klasifikasi jenis usaha yang selanjutnya yaitu ada perantara atau brokering. Jadi, BUMDes ini dapat menjalankan usaha perantara atau brokering yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana yang dimaksud adalah dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi seperti jasa pembayaran listrik, lalu pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya. Selanjutnya, BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang atau trading barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana yang dimaksud adalah dapat menjalankan kegiatan perdagangan atau trading yang meliputi pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan bisnis produktif lainnya. Nah, selanjutnya, BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan atau financial business yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDesa yang dimaksud adalah dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Yang selanjutnya, BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama atau holding sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha yang dimaksud adalah dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana yang dimaksud adalah menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif. B. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat. Dan C. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya. Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa meliputi yang pertama, sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa. Yang kedua, pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa. Yang ketiga, pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial atau social business dan bisnis penyewaan atau renting. Yang keempat, analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara atau brokering, usaha bersama atau holding, bisnis sosial atau social business, bisnis keuangan atau financial business, dan perdagangan atau trading. Bisnis penyewaan atau renting mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha, dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha. Yang kelima, pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMN, desa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor. Dan yang keenam, diverifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan atau financial business dan usaha bersama atau holding. Yang selanjutnya, alokasi hasil usaha BUMDes. Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban kepada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUMDesa. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Proses pembukuan untuk BUMDes dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, nota atau bon pembelian maupun penjualan. Dari hasil mengumpulkan bukti transaksi, kemudian menyusun buku kas harian atau arus kas atau cash flow ke dalam bentuk buku kas harian. Dari buku kas harian ini dapat diketahui berapa besarnya uang masuk dan keluar serta saldo atau sisa dana dalam setiap harinya. Penting untuk difahami bahwa jangan sampai uang yang keluar lebih besar dari yang masuk agar tidak terjadi defisit.
Implikasi hasil usaha BUMN desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBD desa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Saya akan membahas tentang penganggaran dan administrasi dan pertanggungjawaban. Penganggaran. Kegiatan penganggaran dibagi menjadi 2 tahapan. Untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan penganggaran. Dengan outputnya, usulan kegiatan BUMDes telah tertuang dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa. Untuk dokumennya RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Dan untuk keterangannya, poin pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk tahapan yang kedua, pencatatan pada perencanaan. Usulan kegiatan BUM Desa meliputi yang pertama, yaitu pendirian dan pembentukan BUMDes dalam bidang pembangunan, yaitu contohnya pengembangan ekonomi lokal desa. Untuk yang kedua, peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pemberdayaan. Yang ketiga, permodalan BUMDes atau pembiayaan pada penyertaan modal desa, penyertaan modal untuk BUM desa yang bersumber dari pihak ketiga, SCR, bantuan keuangan pemerintah daerah melalui mekanisme APBDes. Dan yang keempat, penetapan Perdes BUM desa dalam bidang pemerintahan. Untuk dokumennya meliputi RKP Desa, APB Desa, RPD, PA serah terima, penyertaan modal desa untuk BUMDes. Dan untuk keterangan, prosedur pencatatan keuangan melalui mekanisme APB Desa sesuai dengan peruntukannya untuk belanja, pembangunan gedung BUM Desa atau prasarana pendukung lainnya bersifat aktiva tetap, maka dicatat sebagai aset desa dan kemudian diserahkan ke BUM desa. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang administrasi dan pertanggungjawaban. Untuk kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dibagi menjadi 6 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan keuangan BUMDes. Dengan output, BUMDes mempunyai perencanaan tahunan dan target pencapaian kinerja usaha. Untuk dokumentasi, cash flow secara program kerja, dan keterangan dilaksanakan setiap awal tahun buku. Untuk tahap kedua, yaitu pelaksanaan keuangan BUMDes. Dengan output, BUMDes melaksanakan pencatatan standar, pembukuan dan pengelolaan administrasi secara rutin sesuai tanggal transaksi, dengan dokumentasi bukti kwitansi. Untuk tahap yang ketiga, yaitu penata usahaan atau pembukuan. Dengan output, BUMDes mempunyai dokumen administrasi, pembukuan keuangan secara tertib dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dokumentasinya buku kas dan buku bank. Untuk keterangannya, administrasi bidang dan unit yang dikelola masing-masing unit menyesuaikan, misalnya LKM, LPP, kartu angsuran, dan dokumen pendukung yang lain. Untuk tahapan yang keempat yaitu pelaporan. Dengan output, BUMDes mempunyai pelaporan bulanan dan tahunan atau tutup buku dengan dokumentasi, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan daftar inventaris. Dengan keterangan untuk BUMDes yang sudah mempunyai unit usaha atau laporan konsolidasi. Untuk yang kelima yaitu pelaporan dalam tahunan. Untuk outputnya, pengurus BUMDes seperti penasehat, pengawas, dan pelaksanaan operasional dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan BUMDes melalui musdes minimal 2 kali dalam setahun atau laporan semester dan dalam akhir tahun. Untuk dokumentasi, laporan semester dan laporan pertanggungjawaban akhir. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu jenis-jenis pelaporan. Untuk outputnya dibagi menjadi 2 yaitu laporan pelaksanaan operasional dan laporan pengawas.
Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.